Hello, teens. Welcome to Teens Talk, an educational entertainment podcast for youngsters to talk about education and global issue around the world for young. Pertama-tama, aku mau perkenalin diri aku dulu. Nama aku Priska Dewi Ningrum Arumawati, dan biasanya aku dipanggil Priska. Aku bakal jadi host podcast di episode kali ini. Topik podcast untuk episode kali ini bakal membahas tentang becoming a productive youth in the modern era. Nah, kali ini aku nggak bakal sendirian nih. Kali ini aku bakal ditemenin sama Kak Derly yang merupakan salah satu social media manager di Teens Eduk. Nah, salah satu anak muda yang melakukan hal-hal produktif dan juga memanfaatkan teknologi sosial media di era modern ini. Nah, halo Kak Derly, Halo apa Priska, kabarnya? Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik ya. Kamu baik juga? Iya, baik banget nih. Sekarang Kak Derly boleh nih perkenalin diri kakak dulu, terus boleh mention juga kesibukannya apa, terus ada organisasi apa aja yang Kak Derly sekarang ini sedang terlibat. Oke, thank you sebelumnya ya. Kenalin, nama aku Dirli Ayu, biasa dipanggil Dirli, umur aku 24 tahun. Kesibukan aku kerja, aku sekarang udah kerja di suatu instansi yang berkaitan dengan penelitian di bidang gizi, karena aku juga sebagai salah satu lulusan gizi. Untuk kesibukan lain selain kerja, aku ikut volunteer di Teens Edu, itu aja sih. Oh, sama aku juga ikut les bahasa Inggris. Oke, keren banget tuh Kak. Nah, sekarang aku pengen nanya nih sama Kak Derly. Menurut Kak Derly, apa sih yang dimaksud dengan produktif, terutama untuk pengertian di era modern sekarang ini ya, yang dimana biasanya anak muda eh, produktif tuh gimana sih yang main terus di luar atau kayak gimana menurut Kak Derly? Oke, thank you. Uh, Produktif menurut aku tuh kita melakukan suatu kegiatan yang mana itu tuh bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun orang lain yang dampaknya bisa aja dirasakan dalam jangka waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, produktif tuh kalau menurut aku ya nggak harus kita tuh kayak belajar terus atau em, apa ya hal-hal yang misalkan bersih-bersih terus gitu. Tapi hal-hal sepele misalkan kayak kita tuh nonton TikTok atau kita perhatiin sosial media kan kadang ih buang-buang waktu gitu kan misalkan nonton TikTok nonton Reels kayak gitu tapi nggak juga itu tergantung dari sudut pandang kita juga kalau misalkan kalian nonton kontennya itu emang yang bermanfaat kayak misalkan nontonin TikToknya Teens Edu gitu kan terus atau enggak ngelihat feeds-feeds atau story-story dari Teens Edu misalkan atau tentang dari suatu apa akun lain emang yang berkaitan dengan pendidikan ataupun kesehatan yang pokoknya bermanfaat untuk diri kalian gitu ngasih informasi yang positif itu juga bisa jadi hal yang produktif gitu kalian buka-buka sosial media nonton TV juga bisa jadi produktif kalau misalkan kontennya itu ya kalian dapetin suatu informasi lah yang emang oh ini bisa bermanfaat nih buat nanti gitu atau apa kayak gitu sih jadi kalau menurut aku produktif itu nggak harus yang emang suatu hal yang berat gitu kayak kita tuh harus meluangkan waktu untuk hal-hal yang produktif baca buku atau apa itu juga termasuk hal produktif tapi dengan kita apa sekarang kan era digital tuh ya kita main HP main laptop atau apa itu juga bisa jadi produktif gitu tergantung memang dari sudut pandang kita dan kitanya sendiri gitu mau melakukan apa gitu sih thank you. Benar banget sih Kak, setuju sih aku sama Kak Derly, karena kan kayak sekarang kita tuh pasti kadang kita kayak main HP terus kayak kadang ada yang Mm-mm. orang tua kayak, ih ini anak kok main HP terus sih, gini-gini nggak Mm-mm. produktif banget atau gimana, tapi ternyata tuh kita sebenarnya bisa jadi produktif walaupun main HP terus, tapi Mm-mm. produktifnya itu emang harus kayak berdampak positif juga ya buat diri kita, ada informasi yang bisa Mm-mm. kita dapat, kayak keren banget deh Kak Derly, Tergantung oke. konten yang ininya ya tergantung konten Iya yang ya. kita ambilnya. Benar banget. Apalagi konten Teens Eduk ya, itu pasti Bener bakal banget. bikin kita produktif banget tuh. Iya. Terus habis itu aku mau nanya lagi nih.
apa sih yang memotivasi Kak Derly untuk bergabung di Social Media Manager Teens Eduk ini nih? Kan biasanya kayak orang, ngapain sih volunteer gitu-gitu kan nggak dibayar, Hmm, nggak ada feedbacknya tuh apa sih yang motivasi Kak Derly pengen join di Social Media Manager ini? oke. Jadi aku tuh emang udah tertarik sama dunia marketing dan social media manager tuh kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu. Dari situ aku ikut beberapa workshop ataupun seminar yang berkaitan dengan itu, dari yang gratis sampai yang bayar gitu kan ya. Tapi emang belum ada wadahnya aja gitu untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang udah aku dapat. Nah, dari ikut-ikut volunteer kayak Teens Edu ini gitu kan, aku ikut volunteer. Ya udah aku cobain aja implementasiin beberapa ilmu yang udah aku dapet gitu. Aku bagi ke teman-teman di sosial media manager juga. Jadi biar nambah-nambah pengalaman aku. Siapa tahu kalau misalkan satu saat aku ngelamar kerja lagi kan jadi bisa dapet apa ya, di CV aku tuh udah ada pengalaman gitu tentang megang sosial media manager kayak gitu sih. Jadi untuk memperbagus CV aku gitu. Oke, keren banget sih. Padahal Kak Derly ini tadi ngambil gizi ya Kak, kalau nggak salah. Iya benar, aku tuh jadi aku masih tetap gitu ya tarik sama gizi. Jadi sebenarnya banget tuh kerja nanti di hal-hal yang berhubungan dengan marketing dan gizi gitu. Jadi makanya aku dari ikut-ikut volunteer ini biar nambah-nambah pengalaman. Nah ini juga cocok juga buat kalian yang apa baru lulus gitu ya, fresh graduate ataupun anak SMA yang belum apa ya, belum bisa untuk misalkan gap year gitu, gap year. Nah, daripada gabut gitu kan ya, bisa tuh ikut volunteer apapun walaupun kalian belum dibayar gitu ya. Tapi kan kalian bisa dapat ilmu gitu dari sana. Siapa tahu ada orang-orang yang emang udah punya pengalaman jadi bisa saling sharing gitu loh di ikut kegiatan volunteer kayak gini tuh. Benar banget sih Kak. Oh, jadi walaupun kita bilang apa, ternyata kita tuh juga bisa explore di hal lain dengan Mm-mm, misalnya bergabung di volunteer ini ya Kak. mm-mm, Oke. betul. Terus selama di sosial media manager di Teens Eduk ini, apa aja sih tantangan buat Kak Derly selama jadi bergabung di sosial media manager ini? Tantangan yang utama sebagai social manager, media manager itu pasti insight sama engagement dari konten-konten yang udah dibikin sama tim content creator gitu ya. Jadi gimana cara kita tuh untuk meningkatkan insight biar orang-orang pada mau datang ke akun Teens Eduk untuk mau baca atau mau nge-save, mau nge-send gitu ya, dikirim lagi ke orang lain, di-share, kayak gitu-gitu, di-like, di-komen. Nah, itu sih tantangannya. Dan selain itu juga yang pasti adalah manajemen apa ya? eh Namanya manajemen dalam divisi gitu. Jadi kayak bagaimana cara kita untuk komunikasi lah, mengkomunikasikan ide kita kepada teman-teman sedivisi kita biar kita tuh emang satu visi gitu. Kita tuh sama tujuannya untuk meningkatkan engagement atau insight. Tapi ya tantangannya dari komunikasi itu apakah orang tersebut bisa menerima komunikasi kita dengan baik atau malah apa tidak menanggapi komunikasi kitanya gitu. Dari situ juga termasuk suatu tantangan sih. Oke, terus kalau misalnya solusi dari tantangan-tantangan tersebut, pastikan Kak Derly perlu diskusi tuh biasanya sama Mm-mm. tim sosial media tuh. Nah itu tuh biasanya gimana sih Kak solusinya? Kayak misalnya kan pasti kalau misalnya kita ngupload sesuatu, terus misalnya kayak dikit yang baca atau gimana atau followersnya, itu gimana Kak biasanya solusi dari tim sosial media? Ya, solusi dari aku yang pertama, kita sebagai masing-masing individu harus saling sama-sama research gitu untuk terus nambah ilmu kita, untuk memperkaya ilmu kita, bagaimana cara untuk meningkatkan insight itu kan banyak juga apa media-media online gratis gitu yang ngasih informasi gimana nih cara untuk ningkatin insight kayak gitu-gitu. Dan kita juga suka ngadain diskusi atau meeting gitu ya, meeting minimal sebulan sekali lah gitu kan ya. Atau kalaupun dalam itu adalah kita saling ngobrol tuh di grup walaupun kan kalau misalkan meeting biasanya kita Zoom atau ya ketemu langsung gini gitu kan face to face walaupun online.
atau ya by chat aja gitu karena kan by chat juga kita bisa diskusi bareng kan di situ dan kita juga terdiri dari berbagai kelompok umur yang berbeda-beda, ada yang udah kerja, ada yang masih sekolah gitu kan ya. Jadi waktu untuk menyamakan waktunya tuh agak sulit. Makanya kalau misalkan by chat kan ya pas kita lagi free ya udah bisa kita cek, bisa balas gitu. Yang penting dijawab aja gitu kan. Jadi pertama tantangannya ya kita research masing-masing, terus kita diskusiin, kita juga bikin kayak spreadsheet ide-ide apa aja nih yang mau apa yang mau disalurin untuk konten selanjutnya gitu. Oke, keren sih. Berarti, eh, berarti di dalam meeting itu eh, Kak Derly juga biasanya pasti ngajak diskusi ya tim sosial media Mm-mm. manager lain untuk nemuin solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Mm-mm. Sharing Oke. juga. Hmm, keren sih, keren. Terus kalau misalnya selama bergabung di sosmed manager ini, Kak Derly pernah nggak sih ngalamin pengalaman unik nih, misalnya kayak itu kan biasanya megang media accountnya Teens Eduk ya, misalnya ada yang salah account atau misalnya ada yang pernah dapet DM unik atau gimana gitu Kak. Ada nggak sih Kak kira-kira? Mm, Sejauh ini sih belum ya, belum ada hal-hal yang kayak gitu. Kalau yang kayak gitu belum ada. Cuman menurut aku nih yang aku rasain pengalaman uniknya tuh adalah ini pertama kalinya aku kerja sama orang tuh jarak jauh yang kita pun nggak semua anggota tuh aku tahu wajahnya, aku tahu sifatnya, karena ya kita kalaupun ngobrolin tentang proker divisi gitu kan ya, jadi itu kayak eh, apakah omongan aku ini bisa dia terima atau enggak. Nah, itu tuh apa ya unik gitu menurut aku. Kayak ya udah kita ngobrol tanpa kita tahu eh, orangnya gitu. Aku aja mungkin sama kamu baru ngeliat sekarang kan ya gitu. Jadi itu sih menurut aku yang unik gitu di Dance Eduk ini. Ya sih Kak, bener banget. Aku juga ngerasain sih hal itu. Kayak misalnya volunteer kayak gini tuh biasanya kan work from home ya. Jadi kayak kita nggak tahu, tapi kayak kita bisa lah memanfaatkan teknologi meskipun kita Mm-mm, nggak bisa bertemu, tapi kita tetap bisa produktif, bisa ternyata bisa nambah koneksi juga, bisa tahu banyak orang gitu sih. mm-mm. Ya, oke, oke. Cuman kayak agak Eh, aneh aja gitu kan ya. Mungkin karena iya emang aku sih belum benar. ada pengalamannya kan. Kayak Iya. ada ya orang ini gitu kan kayak. Iya iya kayak awal-awal kayak ih, kayak dulu tuh kan kita pasti kayak apa-apa jarang banget kan, cuma pas habis pandemi ini Mm-mm. aja kayak tiba-tiba baik banget, kayak tahu orang-orang, ih ini siapa ya, tiba-tiba ada, ternyata oh ternyata Iya, aku satu volunteer sama dia gitu-gitu. iya. Ya sih Kak, bener banget, relate banget, relate. Terus habis itu kalau Kak Derly sendiri nih, menurut Kak Derly kenapa sih anak Mm. muda tuh harus produktif? Kenapa ini ya menurut aku kan usia bukan menurut aku sebenarnya menurut BKKBN itu kan usia apa salah bukan BKKBN BPS tuh Badan Pusat Statistik tuh usia produktif tuh sekitar 15 sampai 64 tahun. Terus untuk usia muda tuh sekitar 10 sampai 24 tahun berdasarkan BKKBN. Nah, jadi di umur segitu tuh juga masa-masa peralihan gitu kan dari anak-anak remaja terus mau ke dewasa muda gitu kan. Dimana usia-usia itu tuh kita tuh bener-bener pengen mencari jati diri, pengen nge-explore gitu kan. Nah, sebelum umur 64 gitu kan, sebelum umur yang nggak produktif itu udah ke sana gitu. Dan sebelum kita menikah, nah biasanya aku tuh baca juga di apa BKKBN tuh tadi usia muda itu kalau misalkan 10 sampai 24 tahun dan belum menikah gitu ya. Jadi kalau misalkan udah menikah ada kemungkinan tuh udah bukan termasuk usia muda lagi gitu. Jadi karena kalau udah menikah udah punya tanggungan lagi lah ya, ada tanggungan baru gitu. Kalau misalkan masih sendiri gitu, masih ya udah kita nanggung diri sendiri aja. Kita nyari explore terus gitu kita bisa melakukan hal-hal yang belum bisa kita lakukan pada saat muda karena kita terlalu muda gitu kan waktu pas masih kecil sebelum sebelum 10 tahun kan kita masih benar-benar apa ya manut aja lah sama kata orang tua gitu kan ya. Kalau sekarang kita udah punya decision sendiri gitu. Kita punya
apa ya, keputusan untuk diri kita sendiri. Kita mau melakukan hal-hal tuh ya udah kita bisa pikirin sendiri lah gitu. Jadi kenapa? Ya karena di usia inilah gitu, usia kita bisa mengeksplor, mencari jati diri kita, terus mencari hal-hal yang kita sukai, mencoba hal-hal baru yang mana nanti bakal kerasa atau bakal di apa ya, di diuntungkannya nanti pas kita tua, pas udah usianya nggak produktif. Kalau misalkan dulunya produktif kan jadi istilahnya kita udah enak, kita udah tenang, udah nggak udah kenyang gitulah sama mencoba hal-hal di dunia ini yang mana hal-hal positif ya itu. Gitu aja sih kalau kata aku. Kenapa ya, manfaatkanlah waktu gitu sebelum kalian nanti ada apa tanggungan-tanggungan yang emang udah wajib gitu. Iya sih Kak, setuju banget. Kayak mumpung masih muda ya, mumpung masih punya Mm-mm. energi, manfaatin untuk hal positif. Barangkali itu bakal berguna banget buat masa depan kita sih. Mm-mm. Iya, Mm-mm. kayak setuju banget. Nah, untuk rencana Kak Derli ke depannya nih, untuk Kak Derli sendiri, itu gimana sih Kak? Rencana untuk diri aku sendiri ya, doain aja ya biar aku tuh bisa jadi orang yang konsisten gitu untuk melakukan hal-hal yang produktif, dan kalian juga ya semoga bisa, karena emang sebenarnya yang susah tuh adalah konsistensinya itu kan untuk melakukan hal produktif, ya enggak. Dan sebenarnya untuk melakukan hal produktif juga, kalau misalkan kita terus-terusan melakukan hal yang produktif gitu kan ya, kadang sebagai manusia kita juga bakal ngerasa capek atau bosen gak sih gitu ya. Mungkin ada titik-titik di mana kita merasakan hal-hal itu gitu. Nah, kalau udah merasakan hal itu, menurut aku ya kalian rasain aja gitu. Jadi jangan jangan di apa ya, jangan dilawan gitu. Emang benar kita harus konsisten gitu ya untuk melakukan hal yang produktif, tapi sebagai manusia kita juga pasti ada titik di mana bosen gitu kan ya. Nah, di saat bosan-bosan itu, ya udah kita lakuin aja hal yang emang kita mau lakuin gitu. Hmm, selama ya bukan yang ngerugiin diri sendiri gitu. Misalkan yang gak ngerugiin diri sendiri, misalkan ya tidur gitu. Karena kita udah capek tuh. Misalkan aku targetnya gitu ya. Misalkan ini ya produktif, aku targetnya mau baca buku, namatin tiga tiga buku gitu ya, 3 buku. Tapi pas udah 2 buku tuh kita mulai ngerasa capek, bosen gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, di pause dulu aja, nggak masalah. Kamu melakukan hal-hal lain, misalkan mau tidur kayak itu kan nggak apa-apa ya, karena untuk kondisi kesehatan kita juga. Atau mau apa sih, main sama teman-teman gitu, ngobrol sama teman-teman. Terus ntar kita baca buku lagi. Yang penting itu adalah ya apa yang udah kamu apa mulai, ya kamu selesaikan gitu. Jadi gak apa-apa kamu berhenti dulu sebentar, tapi ya pada akhirnya selesaikanlah hal itu gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Terus kalau untuk diri aku sendiri juga, mm, ya selain yang tadi untuk konsistensi, aku juga mau terus mencari dan mengembangkan potensi-potensi yang aku miliki gitu ya. Mencari pengalaman-pengalaman untuk karir aku, untuk meningkatkan karir aku. Gitu sih. Kalau kamu gimana? Menarik sih Kak, aku setuju banget tuh soal konsistensi. Mm, Aku juga berharap diri aku juga bisa konsisten ya. Kadang aku juga kayak ya misalnya kan? hari ini produktif nih, terus tiba-tiba kayak aduh bosen deh, males. Terus habis itu besoknya atau 2 hari kemudian tuh udah nggak produktif lagi, kayak udah lupa. Kemarin kayaknya aku produktif Mm-mm. banget, hari ini kok kayak jadi ini ya. Terus kayak gitu tuh kadang biasanya nggak konsisten sih. Itu bener-bener emang masalah anak muda zaman sekarang kayaknya. Kayak Iya, konsistensinya tuh susah banget. Nah, semoga ya Kak, aku juga pengen sih kita kayak gitu misalnya ya. konsisten iya kayak kalau hari ini kayak gini gitu kayak besok harusnya juga produktif, tetap em, nggak males-malesan gitu sih Kak. Mm-mm. Setuju, setuju. Oh, kalau aku sih Nah, ada tips juga nih. Jadi ya, kalau aku mungkin target target kamu gitu ya ditulis gitu. Jadi target kamu hmm, ditulis terus ditempel di tempat yang emang kelihatan gitu sama kamu. kelihatan, iya, Atau ya. misalkan pas tadi kamu tuh tiba-tiba bosan pengen pengen nge-scroll TikTok dulu ah gitu. Kamu alarmin aja gitu. Jadi misalkan kamu tuh mau produktif nih, mau ngerjain PR misalkan ya, kamu PR-nya ada 3 mata pelajaran misalkan. Nah, tapi pas udah beres 2 mata pelajaran, kamu tuh bosan pengen nonton TikTok dulu ah gitu misalkan ya, atau Iya, Reels atau iya. apa.
bisa tuh dialarmin. Jadi kamu apa ya, bikin alarm buat diri kamu sendiri. Ya udah aku bakal buka TikTok atau Reels gitu. Maksimal tuh 30 menit gitu misalkan gitu. Hmm. Udah kamu alarmin terus ya udah setelah alarm itu nyala, kamu lakuin lagi gitu tugas kamu yang tadi lanjutin lagi gitu. Hmm. Nah, itu juga ada masalah baru lagi sebenarnya. Iya, Apakah kamu mau nurut atau enggak tuh sama alarmnya enggak? bener-bener, bener banget Karena tuh. biasanya Kadang kayak, aduh, udahlah abaikan aja, terus dimatiin iya, nah, alarmnya. iya Kadang itu kayak juga. gitu sih. Jadi emang harus dari kontrol diri kali ya menurut aku. Yang harusnya kita selain konsistensi, emang kontrol diri kita yang harus diperbaiki ya nggak? Iya sih, Gimana bener. cara kita untuk Niatnya, ngatur? Mm-mm. bener juga sih, Kak. Emang harus niat dari dalam diri ya, kalau Iya, kayak gitu, niat. percuma dong ya kan. Nah, terus kalau misalnya harapan Kak Derly nih untuk Mm-mm. divisi sosial media di Teens Edu ke depannya tuh mau kayak gimana? Misalnya ada target-target yang belum tercapai nggak? Atau apa sih target yang mau dicapai ke depannya? Terus kayak harapannya buat sosial media manager ini. Oke, harapannya yang pasti sebenarnya jujur aja nih ya, insight dan engagement kita tuh masih belum mencapai target, baru beberapa doang yang mencapai target ya. Dan itu pun kayak apa ya? Pokoknya emang masih banyak PR sih sebenarnya untuk social media manager ini. Jadi ya aku harap itu di tahun ini bisa kecapai gitu ya, insight-insight capaian target kita gitu. Terus bonding antar anggota juga makin apa? Makin baik gitu. Kan mm, ya karena kesulitan kita adalah waktu gitu ya. Waktunya beda-beda. Jadi pas meeting tuh kadang nggak 50% anggota tuh bisa hadir gitu kan. Nah, dari situ aja kan udah bisa jadi masalah miskom nggak sih gitu. Karena cuma ada beberapa orang yang join, jadi akhirnya malah miskom gitu kan. Nah, dari situ bonding perlu ditingkatin, terus udah gitu. Aku harap juga kalau misalkan diskusi itu bisa lebih enak. Jadi ya diskusi itu benar-benar sharing gitu loh. Jadi bukan cuman satu orang doang yang kayak ngomong dan terima. Jadi kayak bukan seminar gitu, bukan apa ya? Bukan khotbah gitu. Khotbah kan kayak satu arah gitu ya. Nah, diskusi itu kan sebenarnya dua arah gitu, kayak ngobrol terus kayak ngasih pendapat, terus udah gitu yang satunya lagi ngasih saran atau kritik gitu, kayak gitu-gitu. Menurut aku harapannya ya semoga eh, untuk seluruhnya sih ya, untuk Teens Edu juga, nggak cuma di sosial media manager doang kayak gitu menurut aku. Iya sih, Kak. Semoga ke depannya sosial media itu ya bisa ningkatin lagi engagementnya atau dan juga bonding Bonding. sih itu ya itu Mm-mm. penting banget sih. Karena biasanya kalau misalnya kayak gitu ya itu benar sih bakal nimbulin miskom tuh sering banget pasti kayak aduh yang satu kelewatan harus dijelasin ulang lagi atau kayak gimana. Benar. Terus terus kalau misalnya dari Kak Derly itu ada tips dan cara terbaik nggak sih untuk mendorong pemuda supaya lebih produktif terutama di era modern ini? Oke, menurut aku sih pertama ya, kamu harus percaya dulu sama diri kamu sendiri, kalau kamu tuh bisa melangkah ke step selanjutnya gitu. Jadi kamu yakinin diri kamu kalau misalkan apa ya, boleh dengan cara ngobrol sama orang terdekat kamu kayak ya sebenarnya tuh aku tuh bisa ngapain aja ya. Kadang kan kita sendiri tuh juga nggak sadar potensi kita tuh apa, ya nggak. Jadi mungkin aja orang terdekat kamu tuh eh, notice gitu, oh sebenarnya kamu tuh kayaknya cocok ini deh gitu. Jadi mulai kalau misalkan kamu gak nemuin dari diri kamu sendiri, coba ngobrol sama teman terdekat kamu atau keluarga gitu, punya orang yang terdekat kamu. Terus karena aku juga yakin setiap orang tuh pasti punya apa ya, potensi gitu, potensi dan dapat mencapai hal-hal itu, walaupun walaupun waktunya dari tiap orang-orang tuh berbeda gitu pencapaiannya. Kayak ya ada orang yang udah nyampe tangga ke-8 tapi kamu baru tangga ke-4, ya nggak masalah gitu ya hal itu. Yang penting adalah kamu tuh terus berprogres gitu setiap harinya, walaupun sekecil apapun gitu. Terus jangan lupa juga menurut aku adalah berdoa. Berdoa sih paling penting, berdoa sama Tuhan gitu kan ya. Karena em,
karena ya sebagai orang yang beragama ya gitu kan, eh, semuanya juga apa ya, dilancarkan oleh Tuhan gitu kan. Terus adalah satu lagi adalah tetap lakuin hal-hal apapun yang positif sekecil apapun gitu. Karena ada pepatah kan kayak apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai gitu kan. Jadi mungkin apa sih hal-hal kecil yang kamu lakukan, hal-hal positif yang udah kamu lakukan itu tuh bakal berdampak nanti suatu saat walaupun nggak dalam waktu dekat gitu. Itu tuh aku yakin banget suatu saat tuh bakal dibalas gitu maksudnya. Jadi ya tetap lakuin hal-hal positif sekecil apapun. Terus juga apa ya? Kalau aku untuk motivasiin diri aku sendiri gitu ya, ini beda-beda juga ya tiap tiap orang adalah nonton atau ngelihat konten-konten yang memotivasi kita, misalkan orang-orang yang sukses gitu, orang-orang yang misalkan kita pengen sekolah di Jepang gitu ya misalkan, terus kita ya udah cari cari tahu tentang orang yang tinggal di Jepang tuh kayak gimana, terus oh ternyata orang ini berhasil gitu ya dapat dapat beasiswa kayak gini-gini. Nah kalau aku sendiri gitu ya ngelihat orang-orang yang sukses itu terus lihat dari konten gitu dari konten mereka, kadang pas aku lagi motivasinya kurang gitu aku ngeliat mereka, aku jadi kayak apa ya kepecut lagi gitu loh. Oh iya aku kan jadi ngingetin lagi motivasi aku untuk bisa pengen seperti mereka gitu. Jadi ya aku lakuin lagi. Tapi ya tergantung orang juga ya. Ada juga kan orang yang kayak ngelihat itu malah jadi kayak iri gitu ya atau apa. Jadi emang balik lagi ke pribadi kalian masing-masing sebenarnya. Terus juga bikin target seminimal mungkin, bukan seminimal ya, dari hal-hal yang mudah gitu menurut aku. Jadi eh misalkan kamu tuh pengen jadi eh, pengen apa ya? Pengen dapat kerjaan baru misalkan ya. Nah, hal kamu bikin target sekecil mungkin adalah dengan misalkan kamu bangun tidur apa nggak lebih dari jam 9 pagi gitu. Karena kan jam 9 pagi udah agak telat gitu ya untuk bangun pagi gitu. Nah, jadi dimulai dari hal yang kecil gitu loh. Kamu bangun pagi gitu. Terus udah gitu kamu olahraga. Jadi hal-hal kecil itu dulu aja kamu lakuin. Terus nanti kan kalau misalkan kita bangun pagi, dampaknya adalah otak kita fresh. Terus kalau misalkan kita mau nge-apply kerjaan juga jadi tenang juga pemikirannya gitu kan. Terus punya banyak waktu juga untuk nyari tahu tentang perusahaan ini seperti apa, research tentang apa ilmu yang berkaitan dengan posisi yang kita mau. Nah, kayak gitu sih menurut aku. Oke, keren banget sih Kak tipsnya. Mungkin bisa tuh youngsters di luar sana untuk ngikutin tips-tips dari Kak Derly untuk lebih produktif lagi nantinya ke depannya. Nah, ada nggak sih Mm-mm. Kak kata sepatah dua kata untuk pemuda sekarang? Ada nggak sih Kak yang Kak Derly mau sampai ini? Eh, Sepatah dua patah kayaknya udah dari tadi ya gitu aku omongin juga kayak lakuin aja hal sekecil apapun yang positif gitu. Dimulai dari bangun pagi gitu ya kayak tadi. eh gak perlu untuk apa ya berat-berat gitu kalian bikin targetnya. Kalau misalkan kamu udah menyelesaikan si target-target kecil itu juga kan nanti kalau udah ke checklist gitu ya, misalkan kita bikin checklist gitu kan, udah checklist checklist nanti semakin lebih susah lagi targetnya, lebih susah lagi kayak kayak kita lagi main game aja, main game dari level 1 sampai 100. Level 1 kan masih mudah-mudah dulu gitu kan ya, kita nggak bisa langsung main langsung ke ke level 100 kayak gitu sih menurut aku. Oke, Ya, Kak, semangat benar semuanya. banget. Semoga kita semua produktif ya tiap harinya. Keren banget, keren banget. Semoga sepatah katanya itu bisa menyohok anak-anak muda di luar sana. Dan semoga biar bisa lebih produktif lagi. Oke, Iya, sekarang udah di bagian penutup podcast kali ini. Terima kasih Kak Derly untuk waktunya, untuk ilmu dan sharing pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat buat youngsters di luar sana, terutama bagi amin. youngsters yang pengen banget jadi lebih produktif ke depannya. Kasih banyak Iya, ya Kak amin. Derly. Uh, Iya, thank you. Bye-bye Kak. bye. Kasih. Kasih.